warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi musabbibil asbab wa murabbil arbab wa ghafiril dhanbi wat tawwab wa syadidil iqab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul wahhab. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairu man anab. Wa salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi alladhina ijtanabul iqab. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Para jamaah Darul Ihsan yang berminat dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita akan mendapatkan syafaatul uzma pada hari kiamat. Hari ini kita ingin kembali mengungkap keteladanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada pengajian yang diistilahkan dalam bahasa Jawa Barat itu muludan. Banyak orang yang protes tentang muludan ini karena Nabi tidak pernah melakukan muludan. Saya jawab, kalau pengajian seminggu sekali namanya apa? Mingguan. Kalau pengajian sebulan sekali, bulanan. Kalau pengajian semulud sekali, muludan. Itu pengajian bagaimana diriwe. Hadirin sekalian, judul yang telah kita dengar tadi adalah menteladani keihsanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk penataan kepribadian kita. Di dalam surah Al-Ahzab difirmankan Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kalimat uswatun hasanah ini tidak menggunakan fi'il, isim ma'rifat, tapi menggunakan isim nakirah. Yang dimaksud isim nakirah, ismun la yakhtassu fi jinsihi wahidun duna akhar, yaitu satu kata yang tidak khusus, yang lainnya tidak. Artinya bersifat umum. Kebalikannya adalah ma'rifat. Ma'rifat sudah diketahui. Karena itu tidak pakai alif lam. Laqad kana, sungguh telah terbukti, lakum untuk kalian semuanya, fi Rasulillahi, pada pribadi Rasulullah, uswatun hasanatun. Allah menggunakan kalimat uswatun hasanatun, keteladanan yang baik. Walaupun tidak dijamakan, tapi ini bersifat umum, berarti keteladanan Nabi tidak hanya satu macam saja. Itulah mengapa Michael Hart, seorang penulis yang berkewarganegaraan Amerika, dia adalah aslinya Inggris, menyusun satu buku 100 tokoh yang terkemuka dunia selama 20 abad. Dia kumpulkan autobiografi tokoh-tokoh dari berbagai keahlian. Apakah dia politikus, apakah dia itu ahli perang, apakah dia itu ahli ekonomi, sosial, keolahragaan dan sebagainya. Setelah terkumpul sekian ratus, yang akan beliau pilih itu hanya 100 orang saja, maka dengan tidak ada keraguan-raguan, Michael Hart memilih tokoh yang pertama terkemuka di dunia adalah the Prophet Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan alasan, kalaupun dia tinjau dari seorang rasul,
maka adalah dia seorang Rasul yang terkemuka. Kalau dia tinjau dari seorang suami, maka dia adalah seorang suami yang sangat-sangat luar biasa. Seorang tokoh, seorang pemimpin, seorang hakim, seorang guru, seorang mubaligh, seorang menantu, seorang ayah, seorang apapun pada pribadi Muhammad tidak ada cacat. Itu pengakuan Sir Michael Hart. Dia mengumpulkan dana untuk mengumpulkan tokoh-tokoh sedunia ini sampai lumayan, hampir $1,5 juta. Hadirin sekalian, bukunya laris di dunia. Berbeda dengan Arswendo Atmowiloto, masih ingat? Mungkin yang masih muda belum tahu. Arswendo Atmowiloto, dia adalah tokoh pertelevisian. Dia menyusun orang-orang yang terkemuka di dunia. Nabi Muhammad itu pada urutan yang ke-12 setelah Iwan Fals. Inilah yang mengapa kemudian umat Islam protes, demo, dan dia ketangkap, maka masuk penjara 4 tahun. Nah, jadi jauh sekali dengan pengakuan Michael Hart. Pada waktu dia memilih tokoh yang kedua, Michael Hart memilih Isaac Newton. Ini nggak tahu nih alasannya mengapa Isaac Newton itu masuk pada tokoh yang kedua. Dia adalah bapak IPA dunia, begitu. Pada waktu dia memilih tokoh yang ketiga, dia akan memilih yang bernama Paulus, pencipta agama Kristen. Tapi tidak jadi. Dengan alasan, apa artinya Paulus kalau tidak ada Yesus Kristus? Maka Yesus Kristus nomor 3, Paulus nomor 4. Pada waktu dia akan memilih tokoh nomor 5, yaitu Mahatma Gandhi, ternyata Mahatma Gandhi tidak masuk sebagai tokoh yang ke-100 acan. Terkalahkan oleh Umar bin Khattab, terkalahkan pula oleh Muhammad Ali almarhum, si mulut besar. Dia menempati ranking ke-43. Ini satu buku yang diulas oleh Mahbub Junaidi. Hadirin sekalian, karena itu tinjauan apapun yang ada pada pribadi Muhammad Rasulullah tidak pernah mengecewakan. Karena itu maka kita ingin mencoba keihsanan Nabi itu letaknya di mana. Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita lihat surah At-Taubah, 2 ayat terakhir yang mungkin semua orang sudah tahu atau sebagian besar kalangan santri sudah tahu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Perlu diketahui salah satu hikmah, faidah dan fadilah ayat ini, kalau Bapak mau percaya, ini adalah fadilahnya untuk memohon agar kita diberi umur panjang. Nah, kalau Bapak mau silakan. Itu 2 ayat terakhir surah At-Taubah. Andai kata seseorang sudah mendekati penyakit berat, kemudian dia tidak hafal lagi, laqad ja'akum, padahal dia sudah hafal terus dari dulu, siap-siap. Kalau ditanya, coba baca laqad ja'akum, udah siap-siap aja kain kapan. Ya, tapi kalau begitu dia tanya, walaupun sakit keras, dia baca laqad ja'akum rasulun min, dengan lancar, wah jauh keneh. Ini pengalaman. Ya, saya percaya atau tidak percaya silahkan. Ini yang telah banyak ditulis dalam kitab-kitab pesantren. Hadirin sekalian, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul
kalau kalian yang dimaksud itu adalah etnis Arab, maka berarti yang dimaksud min anfusikum dari etnis kalian sendiri orang Arab. Andai kata ayat ini ketika turun diterima langsung oleh orang Arab, maka kum di sana kalian itu orang Arab. Karena itu maka telah datang kepada kalian seorang rasul dari etnis kalian sendiri, sama-sama orang Arab. Yang tentu saja maksudnya seharusnya kalian wahai orang Arab menjadi teladan yang terdepan di dalam memikul tanggung jawab risalah dan nubuwah Nabi, karena Nabi yang datang dan Rasul yang datang kepada kalian itu kan etnis kalian. Di sini Allah mengakui adanya etnis. Dan biasanya kalau pemimpin satu etnis, kita akan ada kedekatan hubungan, ya, secara emosional. Berbeda kalau pemimpin itu bukan dari etnis kita. Orang-orang Betawi, ya, memilih seorang Ahok misalnya menjadi gubernur, ini tidak cocok, ya. Tapi orang Jawa Barat memilih gubernur orang Jawa Barat asli, orang Sunda. Walaupun boleh dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur, dari manapun sekarang. Tetapi kira-kira begini, wahai orang-orang Jawa Barat, seharusnya kalian menjadi sponsor, ya, terutama orang Sukabumi, karena gubernur kalian itu adalah orang Sukabumi. Tuh begitu. Ya, Pak Aher itu kan, Ustadz Aher itu orang Sukabumi. Jadi hadirin sekalian, ini pengakuan adanya etnis yang diakui oleh Allah. Kita tentu saja akan merasa kedekatannya terhadap etnis ini. Makanya mengapa kemarin 212 rame-rame ke Jakarta. Tetapi itu adalah masalah pelecehan keagamaan yang tentu saja akan berlanjut barangkali. Andai kata ternyata dia bebas. Ternyata jaksa yang dipilihnya, jaksa penuntutnya adalah seorang Nasrani. Jadi sudah kelihatan ada kecenderungan dengan kata-kata, saya ingin segera diadili supaya saya ketahuan nanti bahwa saya tidak bersalah lantaran saya masih ingin melayani orang-orang Jakarta. Sudah demikian kata-kata Ahok, luar biasa. Sedangkan Ahmad Musaddiq itu orang Sunda. Begitu ketahuan dia mengaku sebagai nabi, maka langsung masuk 4 tahun. Lia Edun yang mengaku istrinya Malak Jibril, ya, itu langsung 2,5 tahun. Ya. Kemudian Mas Jari dari Malang, ini belum diputuskan, yang mengaku pelanjut Nabi Isa. Banyak sekali nabi-nabi palsu di Indonesia ini. Dari 30 nabi palsu itu di Indonesia sudah ada 12 nabi palsu. Reyem ku nabi. Jadi laqad ja'akum, kalau kumnya itu kembali kepada etnis Arab, maka artinya bahwa wahai orang Arab, sesungguhnya Rasul yang datang kepada kalian itu masih satu etnis dengan kalian. Dukunglah dia. Tapi kalau kum itu ditujukan kepada umat manusia, maka laqad ja'akum rasulun min anfusikum, ini artinya spesies. Sungguh telah datang kepada kalian itu seorang rasul yang satu ordo dengan kalian, yaitu masih manusia. Begitu. Ada rasul dari kalangan malaikat, ya, ada rasul dari kalangan jin. Tapi kita tidak menerima rasul dari kalangan jin, bagaimana? Sedangkan Allah sendiri mengakui di kalangan rasul itu ada dari kalangan manusia, ada pula dari kalangan jin. Wa yauma nahsyuruhu jami'a, firman Allah, alam ya'tikum rusulun min anfusikum yatluna alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadha qalu bala. Ketika kami mengumpulkan seluruh masyarakat jin dan manusia, aku katakan nanti pada hari kiamat,
Apakah telah sampai kepada kalian utusan dari bangsa kalian sendiri? Loh, jadi di kalangan para jin itu juga ada utusan untuk masyarakat jin. Tetapi setelah Rasulullah lahir, tidak ada lagi Rasul dari kalangan apa? Dari kalangan jin untuk masyarakat jin. Nabi mengatakan, bu'istu lis-saqalaini. Aku diutus menjadi Rasul untuk dua sakal, yaitu jin dan manusia. Karena itu ada surat jin dalam Al-Quran. Surah jin yang mengatakan, Inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rusdi fa'amanna bih. Aku telah mendengarkan bacaan yang sangat mengagumkan, yang menunjuk kepada, membimbing kepada jalan kebenaran, maka kami beriman. Itu kata kelompok jin yang itu sedang mendengarkan ucapan-ucapan ayat itu, dan tempat di mana mereka berkumpul sekarang dibangun masjid jin di Mekah. Hadirin sekalian, jadi min anfusikum di sini masih satu ordo dengan kita. Bagaimana sifat Rasul yang datang kepada kalian itu? Ada tiga keihsanannya di sini. Pertama, azizun alaihi ma anittum. Dia begitu sangat berat merasakan penderitaan yang mendera kalian. Nabi itu sangat merasakan penderitaan yang dirasakan oleh umatnya, khususnya waktu itu oleh orang Arab. Dan tentu saja Nabi mengerti sumber-sumber penderitaan itu pada prinsipnya ada tiga. Pertama adalah akibat kemiskinan. Manusia yang miskin pasti banyak menderita. Yang kedua karena kebodohan. Orang-orang bodoh pasti menderita. Dan yang ketiga karena kesesatan. Orang-orang yang sesat itu pasti menderita. Nah, Nabi hafal sekali kondisi umatnya. Mereka adalah orang-orang bodoh. Mereka orang-orang miskin, mereka orang-orang sesat. Oleh sebab itu, bagaimana caranya untuk membebaskan mereka dari kemiskinan, dari kebodohan, dari kesesatan? Lihat surah Al-Jumu'ah ayat 2. Ayat pertama, yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardil malikil qudusil azizil hakim والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والذي Allah lah الذي بعث, yang telah membangkitkan rasulan, seorang rasul, min anfusihim, dari etnis kalian sendiri atau dari bangsa kalian sendiri, yang tugasnya itu adalah yatlu alaihim ayatih. Ini tugas pertama. Yatlu alaihim ayatih, membacakan ayat-ayat Allah. Tilawatul ayah, membacakan ayat-ayat Allah, baik al-ayatul Qur'aniyah maupun al-ayatul kauniyah. Apakah ayat-ayat yang bersifat verbal maupun ayat-ayat yang bersifat faktual? Ini disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya. Wa yuzakkihim, supaya mereka tidak sesat. Maka fungsi Nabi berfungsi di sini tazkiyah. Pertama, tazkiyatul akidah. Yang kedua, tazkiyatul ibadah. Yang ketiga, tazkiyatul akhlak. Yang keempat, tazkiyatun nufus. Yang kelima, tazkiyatul muamalah. Yang keenam, tazkiyatul munakahah. Ini tugas yang telah dilakukan oleh Rasulullah selama 23 tahun untuk membebaskan mereka dari kesesatan. Tazkiyatul akidah, membersihkan akidah atau keyakinan atau statement akidah mereka dari kepercayaan terhadap serba Tuhan. Ya, semacam semuanya serba Tuhan. Ada 360 Tuhan di Arab waktu itu. Dan tokoh-tokohnya ada 4. Lata, Uzza, Hubal, Manat. Manat ada di Yaman. Wa manat as-salisat al-ukhra, kata Allah. Dan Manat ini ada di Yaman.
Nah, Nabi memberantas keyakinan yang sesat ini dari kepercayaan terhadap serba Tuhan menjadi kepada satu Tuhan yang serba sempurna. Itu tazkiyatul akidah. Yang kedua, tazkiyatul ibadah. Yang biasanya mereka menyembah berhala diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang biasanya mereka itu musyrik. Sebagaimana kita tahu bahwa musyrikin Arab itu sangat kuat sekali, maka akhirnya diarahkan kemusyrikan kepada ketauhidan. Kemudian tazkiyatul akhlak, membersihkan akhlak. Dengan tazkiyatun nufus, membersihkan karakter mereka bil akhlakil karimah, dengan akhlak yang mulia, sehingga yang tadinya saling berselisih, saling bertengkar, saling membunuh, saling berperang, saling berebutan, sehingga yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran, bagaimana sikap masyarakat Arab pada waktu itu terhadap perempuan, yang dikatakan di dalam satu buku yang disusun oleh Profesor Dr. Dinson dengan judul Emotion as the Basic Civilization, bahwa sesungguhnya puncak kesesatan manusia pada tahun atau abad ke-6 Masehi, itu puncak kesesatan, di mana seluruh masyarakat di dunia sedang ditimpa oleh kesesatan. Itu kata Dinson. Terutama perilaku sikap masyarakat pria terhadap wanita, dimanapun mereka itu dianggap sebagai benda. Yang namanya Roma, sehingga ada kalimat romantis, ya, karena memang orang-orang Roma itu begitu memuja wanita, tetapi juga di sisi lain mereka itu dijadikan hadiah untuk para gladiator yang menang. Barang siapa yang gladiator menang, hadiahnya 4 orang gadis yang cantik. Nah, bahkan kalau ada juara yang pertama bisa mengalahkan beberapa orang, 10 hadiahnya perempuan. Tidak heran kalau pada waktu itu Raja Ludwig ke-14 memiliki istana dengan 3.000 kamar, dan satu kamar itu istrinya. Jadi Ludwig ke-14 itu Raja Perancis, itu istrinya 3.000 tah sok sarekumaha lieur. Kaisar Ming di Cina, istrinya 3.000. Ya, ketika kita atau kami Majelis Ulama jalan-jalan ke sana menuju murah kene 1 juta, maka sampai ke kerajaan Kaisar Ming, dan si guide menerangkan Kaisar Ming itu mempunyai istri 3.000, dan setiap ada giliran sehari dia melayani 5 orang. Teureun-eureun ngungkad terus. Begitu datang istrinya dimandikan kembang, kemudian istrinya harus datang dengan tidak ada selembar kain di badannya, karena dia khawatir membawa senjata. Begitu. Itu cerita dari guide-guide yang sana. Begitu datang, dilihat tidak ada senjata yang membahayakan. Nah, itu zaman abad ke-6 sendiri seperti itu. Hadirin sekalian, karena itu Allah menerangkan dalam Al-Quran, wa idza busyira ahaduhum bil unsa zalla wajhu muswadda wa huwa kazim. Apabila salah seorang suami atau seorang lelaki yang punya istri diberitahukan bahwa anak yang dilahirkan oleh istrinya adalah seorang perempuan, zalla wajhu muswadda wa huwa kazim, berubah wajahnya menjadi hitam kelam karena dia menahan geram. Yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih, kemudian dia bersembunyi dari pandangan kaumnya lantaran mendapat berita rame. Katanya, ini bau apa ya? Ini bau apa ya? Begitu. Nabi sadar, loh kok banyak istri saya di luar. Begitu keluar, ada apa? Loh, ada apa? Kan sekarang giliran di Maria Al-Qibtiyah. Aduh, lupa aku karena aku asyik makan madu. Andai kata kalian, aku tidak
suka makan madu. Andai kata kalian melarang aku tidak suka makan madu, maka saat ini pun aku akan haramkan madu buatku. Tetapi ijtihad Nabi tidak dibenarkan oleh Allah, maka Allah menurunkan ayat dalam surah At-Tahrim, ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardhata azwaji. Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan sesuatu yang telah halal bagi kamu lantaran engkau ingin mencari muka dari istri-istri kamu? Jangan begitu. Ini teguran Allah. Saking apa? Saking sayangnya Rasulullah terhadap istri-istrinya, sampai-sampai dia mau mengharamkan madu buat dirinya, tapi itu dilarang. Suatu saat ada seorang pengemis, kemudian pengemis itu minta sarung. Kata Rasulullah, aduh maaf, sarung saya cuma punya satu. Kata pengemis, Rasulullah kan banyak koneksi. Oh oke lah kalau begitu. Maka dia ambil sarungnya, diporosotkan, dilebarkan. Dia sendiri pakai kolor. Ini ditegur oleh Allah. Wala taj'al yadaka maglulatan ila unukika wala tabsutha kullal basti fataquda maluman mahsura. Jangan kau jadikan kedua tanganmu terbelenggu pada kudukmu, tapi juga jangan engkau lebarkan selebar-lebarnya, engkau nanti akan menyesal. Ini teguran Allah. Saking apa? Saking harisun alaikum. Ini ihsannya kadang-kadang oper. Nah, itu Rasulullah suatu saat sedang berjalan, tiba-tiba ada seorang laki namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul adalah tokoh munafik Madinah. Ini anaknya juga namanya Abdullah, tapi dia seorang muslim. Memberitahukan kepada Nabi, ya Rasulullah, saya memberitahukan kepada anda, ayah saya telah meninggal. Aduh, kata Rasulullah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Tetapi saya mohon kepada Rasulullah, barangkali Rasulullah tidak keberatan, Rasulullah SAW dipintakan untuk menjadi imam sholat jenazah. Dengan tidak terpikir sedikit pun oleh Nabi, karena sifatnya harisun alaikum, sangat ingin menyelamatkan umatnya, berangkat dia. Ayo tuh. Dalam perjalanan ketemu dengan Umar bin Khattab. Badai kamana canda pangersa. Umar belum tahu ya. Abdullah bin Ubay bin Salul, ini anaknya. Abdullah bin Ubay bin Salul telah meninggal. Terus Rasulullah mau apa? Ya saya dipinta untuk jadi imam sholat jenazah. Aduh, kata Umar, ya Rasulullah, sebentar. Bagaimana nanti kalau orang munafik itu akan mengatakan, kenwelah munafik ketena naon dalamun maut mah disolatan ku Rasulullah. Ajentang Rasulullah berdiri dan itu dibenarkan oleh Allah. Allah mengatakan, wala tusalli ala ahadim minhum mata abada wala taqum ala qabri. Jangan engkau salat untuk orang munafik yang telah mati selama-lamanya dan jangan berdiri di atas kuburannya. Ijtihad Umar inilah yang dibenarkan oleh Allah dan ini teguran kepada Rasulullah. Karena apa? Karena ihsannya terlalu oper. Hadirin sekalian, memang sifat Nabi sangat luar biasa. Karena itu beliau berusaha hidupnya terus dengan cara apapun, sehingga ketika pada waktu Rasulullah SAW meninggal pun, ya, itu Rasul diperlihatkan surga. Tetapi kemudian Rasul minta kepada Jibril, ya Jibril, kembalikan aku ke bumi, umatku perlu aku selamatkan. Oh baik. Jadi pertama kali yang bangun nanti pada hari kebangkitan di akhirat itu adalah Nabi. Ya. Setelah malaikat Israfil, malaikat Israel, malaikat Jibril bangun semuanya, maka Nabi yang pertama kali bangunkan langsung diberi baju kebesaran, berangkat menuju surga Firdaus, memperlihatkan inilah tempat yang akan kamu isi nanti. Tapi Nabi tidak merasa betah lantaran ingat kepada umatnya, umatku, umatku, umatku. Ketika menjembatani Shiratal Mustaqim, Nabi yang pertama kali menjembatani itu dengan umat-umat yang di belakangnya. Selama beliau menjembatani Shiratal Mustaqim, apa yang diucapkan oleh Nabi? Allahumma sallim ummati, Allahumma sallim ummati, Allahumma sallim ummati, sampai ke surga. Ya Allah, selamatkan umatku, selamatkan. Inilah sifat harisun alaikum,
yang ada pada pribadi Nabi yang perlu kita teladani. Mari kita memiliki perasaan, ikut merasakan penderitaan orang lain. Bila mana ada orang lain yang bodoh, kita ajar. Kalau putus sekolah, cobalah rereongan, lanjutkan anak itu sekolah, memiliki ijazah paling tidak SMU. Itu kita bikin baitul mal. Saya 3 RW membikin baitul mal untuk membiayai anak-anak yang putus sekolah. Dan itu karena Rasulullah menteladani kita menteladani Rasulullah dalam memberantas kebodohan. Andai kata orang miskin, rereongan coba bantu. Andai kata tidak bisa menebus obat, cobalah rereongan bersama-sama. Andai kata mereka sesat tidak mengerti Fatihah, coba ajarkan Fatihah, ajarkan sholat, ajarkan Quran, ajarkan agama. Dan itu harus ada sifat harisun alaikum, ingin menyelamatkan kalian. Yang ketiga sifat Nabi adalah bil mu'minina raufur rahim, terhadap orang-orang mukmin begitu sangat lembut dan sangat sayang. Ibnu Abbas mengatakan sesungguhnya sifat raufur rahim itu milik Allah. Akan tetapi Allah menghadiahkan sifat ini kepada Rasulullah karena Allah sendiri raufur rahim. Ya, wa kana Allah bil mu'minina raufur rahima. Nah, ini ada pada pribadi Nabi, raufur rahim. Begitu sangat sayang dan lembut terhadap orang-orang mukmin. Nabi tidak pernah kedahuluan salam. Dan kalaupun Rasulullah datang menghampiri mereka, mereka berdiri, Rasulullah melarang. Jangan, duduk saja kalian. Ini saking sopannya. Ada orang mengatakan, ya sayyidi. Rasul mengatakan, la tusayyiduni. Jangan menyebut sayyid saya. Saya bukan sayyid. Padahal dia sendiri pernah menyatakan, ana sayyidu waladi Adam wala fakhra. Saya adalah sayyidnya anak-anak Adam, tapi saya tidak merasa bangga. Tapi Allah mengatakan bilang sayyidina Muhammad, itu Nabi tidak mau. Tapi kita tetap saja akan mengatakan beliau adalah seorang sayyid. Sifat beliau kalau bersalaman, tangannya itu tidak pernah dilepaskan. Sampai orang yang punya tangan itu sedang merasa pegel, baru dilepaskan. Dan dia berbicara dengan tangan kirinya, ngusap ke bahunya. Bagaimana keadaan? Bagaimana kalau dia ahli ekonomi atau ahli perdagangan atau ahli apa saja pun, Nabi menyebut seorang petani yang ahli ekulasi ya dalam bidang kurma ditanya, ini apa tidak akan menjadi kurang baik katanya buah kurmanya? Justru begini Rasulullah caranya. Oh, kalau begitu antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih mengetahuilah urusan keduniaan kalian dalam pertanian. Begitu sangat lembut sekali. Maka ketika Rasulullah meninggal, itu orang semuanya luar biasa, terseduh-seduh ribuan orang. Bahkan Umar seperti orang kesurupan, lejak-lejek ke sana kemari. Dia mengatakan, man qala anna Muhammadan qad mat faqad kadzib. Barang saya menyatakan Muhammad telah meninggal, itu bohong. Terus orang-orang dijantang, siapa yang mengatakan Muhammad meninggal? Langkahi dulu mayat si Umar. Rasulullah meninggal, Umar itu seperti orang gila. Saking cintanya kepada Rasulullah. Sehingga setiap saat Umar bin Khattab itu selesai sholat, selesai makan, selesai ini, datang lagi kepada Rasulullah. Datang lagi kepada Rasulullah. Ditanya oleh Rasulullah, Umar, apa tidak punya pekerjaan di rumah? Punya Rasulullah. Sudah saya selesaikan tadi malam. Kenapa engkau datang lagi? Demi Allah, tidak ada orang yang paling aku cintai kecuali engkau ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Kalau begitu imanmu telah sampai kepada stadium akhir. Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna Allah Rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Tidak disebut sempurna iman seseorang terkecuali Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada cinta-cinta mereka kepada yang lain. Inilah tantangan untuk kita. Bagaimana kita bisa mencintai Rasulullah
Itu tergantung sejauh manakah kita menghidupkan sunnah yang ada dalam kehidupan kita. Dari sisa umur kita, Nabi menyatakan, man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, sungguh orang itulah yang mencintai aku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dan barang siapa yang telah mencintai aku, maka dia akan bersamaku di dalam surga. Hadirin, sifat Raufur Rahim inilah yang telah membuat para sahabat, para pengikut Nabi begitu gandrung mencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk Aisyah umur 9 tahun. Ketika Aisyah diberitahukan ya bahwa dia telah menikah dengan Rasulullah, karena Allah merintahkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kata Allah, nikahilah Aisyah. Aisyah waktu itu usianya baru 8 tahun. Kemudian diberitahukan kepada Abu Bakar, ya Abu Bakrin, aku diperintahkan Allah untuk menikahi Aisyah. Kata Abu Bakar, siap. Panggil 2 orang saksi. Aku akan menikahkan engkau ya Rasulullah dengan putriku Aisyah. Begitu selesai pernikahan, Aisyah tidak diberitahu. Ini munculnya dalam fikih tentang wali mujbir, wali yang boleh memaksa. Begitu selesai menikah, ada Aisyah mendekati. Kemudian Aisyah yang 8 tahun itu dipegang tangannya Rasulullah. Apa kata Aisyah? Rasulullah macam cunihin, begitu. Dalam bahasa Sunda cunihin, apa tuh? Dalam bahasa Indonesia. Ya. Apa kata Abu Bakar? Aisyah, kamu telah menjadi istrinya. Apa kata Aisyah? Asik. Coba bayangkan. Umur 8 tahun gandrung pada Rasulullah 52 tahun. Karena apa? Karena akhlaknya. Karena itu, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad berada pada puncak akhlak yang tertinggi. Mudah-mudahan keihsanan ini menjadi inspirasi bagi kita semuanya untuk tidak menjadikan idola-idola yang lain kecuali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah katakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun. Keteladanan yang baiknya itu dalam berbagai bidang, ya. Entah dari kepemimpinannya, entah dia dari kedermawanannya, dari suaminya, dari sikap ayah, dari sikap menantu, dari sikap mertua, semua jadi teladan. Ya, tapi bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir, bagi orang yang betul-betul mengharapkan ridho Allah dan kebahagiaan di akhirat. Jadi keteladanan Nabi itu sangat penting untuk kita ikuti kalau kita betul-betul ingin mendapatkan ridho Allah dan pahala di akhirat nanti. Barakallahu li wa lakum. Mudah-mudahan Allah berkati kita semuanya, dan keihsanan ini akan terus mengikuti diri kita selama kita memiliki hayat di kandung badan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.